Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis GKI Jati Asih mengucapkan selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga dengan tema Hidup yang Dibarui oleh Sang Firman. Hari ini kita diajak untuk memahami firman Tuhan secara menyeluruh atau holistik dan memahami makna pembaruan dari Sang Firman, supaya hidup kita memperoleh pembaruan yang berdampak positif bagi diri kita sendiri maupun sesama. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan NKB 53, Gapuramu Tinggikanlah. Ibadah ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak pernah lekang oleh waktu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan bukan berarti otomatis iman rohani kita akan bertumbuh. Kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima pembaruan dari Tuhan jika kita tidak memahami makna firman Tuhan secara holistik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Gantiku
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, ampunilah kami, karena di dalam kehidupan kami sehari-hari, kadang kami tidak melakukan perintah-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menjadi kurban yang kudus.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, agar kami mau mendengarkan dengan setia, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada hari ini menurut Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab kami hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah tetap ada rasa sukacita dalam hati kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang 2 orang murid Yesus yang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus.
Mungkin kalau dikira-kira, jarak Emmaus adalah sekitar 11 sampai dengan 12 km ke arah barat laut dari Yerusalem. Saat itu kedua murid tersebut sedang bercakap-cakap tentang berita bahwa Yesus yang mati sudah bangkit. Mereka baru saja mendengar berita tersebut dari murid perempuan, tetapi mereka belum percaya pada kesaksian para perempuan. Mengapa mereka belum percaya? Ada kemungkinan bahwa di dalam kehidupan mereka pada masa itu, hukum patriarkal saat itu perempuan dianggap sebagai warga kelas 2 yang kesaksiannya tidak berharga untuk didengarkan. Pada saat itulah Yesus datang menghampiri dan berjalan bersama dengan mereka. Uniknya, mereka tidak menyadari bahwa orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 di dalam bacaan kita, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada dua penafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama, mereka tidak dapat melihat karena silaunya cahaya matahari terbenam dan mengena kepada penglihatan mereka. Dan yang kedua, mereka hanya melihat Yesus secara kasat mata, sedangkan mata iman mereka belum terbuka dan belum percaya bahwa itu adalah Yesus. Mereka saat itu berjalan dalam kesedihan dan kekecewaan. Dan dalam perjalanan mereka itu, mereka masih memiliki pemahaman bahwa Mesias adalah seorang pahlawan nasional kemerdekaan politis yang langsung menempuh jalan kemenangan. Dengan pemahaman ini, Yesus menyebut mereka bodoh, yang berarti mereka tidak memiliki hikmat kebijaksanaan untuk menimbang permasalahan atau pemahaman yang mereka miliki. Dan disinilah Yesus meluruskan pemahaman mereka. Yesus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menurut kitab suci, Mesias harus menempuh jalan penderitaan menuju kepada kemuliaan. Dengan penjelasan ini, di dalam perjumpaan mereka dengan Yesus, mereka mengalami pembaruan pemahaman akan firman Tuhan. Tetapi ternyata bukan hanya pembaruan pemahaman, mereka pun di dalam perjumpaan yang bersama dengan Yesus, tersentuh dengan sikap Yesus yang sudi singgah bermalam ketika mereka memintanya. Kebaikan hati Yesus yang mau merespon permohonan mereka sebagai orang yang ingin menjamu orang yang bersama-sama dengan mereka. Murid-murid Yesus, kedua murid ini tersentuh ketika Yesus mengiyakan dan terlebih lagi ketika saat makan bersama. Di mana pada saat makan bersama ini Yesus berkenan untuk melayani mereka dengan memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur kepada Allah. Sama seperti saat Yesus berbelas kasih ketika memberi makan 5.000 orang. Disinilah hati mereka tersentuh. Mereka memiliki rasa damai sejahtera di dalam hati mereka dengan cara Yesus melayani mereka pada malam itu. Dan pada saat itulah ternyata apa yang telah Yesus lakukan membuat mata iman mereka menjadi terbuka. Mereka segera menyadari bahwa teman seperjalanan yang ada bersama dengan mereka saat itu adalah Yesus. Tapi menariknya, ketika mereka terbuka mata imannya, menyadari bahwa yang sedang bersama dengan mereka itu adalah Yesus, Yesus segera lenyap dari antara mereka. Perjumpaan mereka dengan Sang Firman menghidupkan kembali hati mereka yang semula dingin, sedih, karena duka cita dan kecewa yang mereka rasakan, menjadi berbeda ketika Yesus melakukan tindakan makan bersama dengan mereka. Sangat terlihat bagaimana keramah tamahan yang dibangun oleh Yesus. Bukan pada saat ia masih hidup saja, tetapi ketika ia telah bangkit, ia pun tidak melupakan untuk terus melayani. Ada iman dan sukacita mereka yang justru kembali muncul dan berkembang ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, melakukan perjalanan bersama dengan mereka. Dan menariknya, mereka tidak mendiamkan peristiwa yang besar itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka pada hari itu dan menyimpan peristiwa itu untuk mereka sendiri. Ketika memperoleh kesukaan besar ini, mereka dengan tergesa-gesa kembali ke Yerusalem, berjumpa dengan 11 murid Yesus lainnya. Kedatangan mereka disambut dengan teriakan gembira dan pengakuan bahwa Yesus bukanlah nabi atau raja saja. Dia adalah Tuhan bagi mereka. Hal ini ditunjukkan pada ayat yang ke-34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri.
Ada sebuah pernyataan yang keluar dari mulut para murid Yesus pada saat itu. Bagaimana itu menunjukkan kondisi iman mereka. Mereka tidak hanya terkesima, tetapi mereka menerima perjumpaan Yesus dan mereka mengalami perubahan. Yang tadinya hanya menganggap Yesus sebagai guru, menjadi lengkap dengan mereka beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka yang telah bangkit dan telah menampakkan diri. Perjumpaan ini mengajarkan agar mereka tidak hanya melihat dengan mata jasmani mereka, tetapi juga dengan mata iman yang mereka miliki. Mereka melihat dengan mata iman mereka bahwa Yesus seringkali menjadi kawan yang tidak dikenal. Hal ini membantu untuk memahami kekecewaan dan kesedihan yang mereka alami. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus mengalami perjumpaan secara holistik dengan Sang Firman yang hidup, yang memberi pemahaman yang baru, menyentuh hati mereka untuk bersukacita, dan menyelamatkan mereka serta menggerakkan mereka untuk bersaksi. Dengan mereka pergi kembali ke Yerusalem malam itu juga. Hingga 12 km mereka berjalan kaki menempuh perjalanan untuk membawa berita besar itu kepada teman-teman yang lain. Perubahan dalam diri mereka terlihat dari pola pikir dan tindakan mereka. Mereka percaya kepada peristiwa yang Yesus hadirkan kembali melalui makan bersama di tengah-tengah mereka pada saat itu. Dan mulai dari situlah kepercayaan tersebut membuat mereka terus bersukacita dan kemudian menuntun mereka kembali ke Yerusalem untuk bersaksi pada murid-murid yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paskah selalu mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita sembah itu sebagai Tuhan itu seseorang, bukan sesuatu. Kita tidak mengikut seseorang yang kata orang, tapi kita mengikut kepada seseorang yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu dan kehidupannya menimbulkan sebuah persekutuan yang sangat besar sehingga sekarang kita kenal dengan nama gereja. Pada permenungan kita pada saat ini ingin membawa kita kepada pemahaman bahwa sangatlah sayang jikalau ketika kita bergereja pada saat ini, kita pulang dan pergi dari kebaktian, namun memiliki kehidupan yang tetap sama saja. Kita melakukan tindakan-tindakan yang terus melukai hati Tuhan. Ya, kalau orang bilang, jangan-jangan keseharian kita itu seperti tomat. Kita tobat, lalu besoknya kumat. Datang ibadah, kita bertobat, memohon pengampunan dosa dari Tuhan, namun pulang dari ibadah kita kumat lagi, melakukan lagi dosa, melukai hati Tuhan, melukai hati sesama. Dari sinilah kita mau diajarkan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan sekadar sebuah warisan dari orang tua kita, dari nenek kakek kita, melainkan sebuah ketaatan kita kepada Allah yang telah memberi kita kehidupan ada sampai dengan saat ini. Di dalam ibadah, walaupun mungkin sekarang kita melakukan ibadah di rumah bersama dengan keluarga, namun kita mau dibawa kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhan Yesus hadir bukan terbatas kepada sebuah gedung gereja, namun Ia hadir di dalam hati tiap-tiap orang yang mengaku percaya kepada Dia. Dari sinilah kita mau mengatakan juga bahwa perjumpaan bukan terjadi hanya di dalam gedung gereja, melainkan perjumpaan hadir di dalam keseharian hidup kita, bersama dengan keluarga kita di rumah, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, tetangga kanan kiri, tegur sapa yang terjadi. Perjumpaan dengan Yesus melalui lingkungan kita bertujuan untuk selalu mengingatkan agar kehidupan kita selalu dibaharui tiap harinya. Kita tahu bahwa kebersamaan yang Yesus hadirkan pada diri dua murid itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada memancing tanya kepada mereka, rasa penasaran dan menumbuhkan rasa proses untuk belajar lebih lanjut. Disinilah kita mau memahami bersama bahwa ketika kita beribadah, kita mengikut Yesus bukan soal mendapatkan jawaban, melainkan soal bagaimana kita melatih iman kita untuk lebih lagi taat dan percaya kepada Tuhan, serta menemukan esensi hidup beriman bagi pengikut Yesus Kristus yang sebenarnya. Seperti yang kita
ketahui bahwa mengikut Yesus itu bukan melulu soal tertawa bahagia. Mengikut Yesus itu berbicara tentang bagaimana kita bertahan dalam penderitaan dan tetap memiliki rasa sukacita, serta berani untuk selalu mengaku percaya bahwa Dialah Tuhan Allah kita. Mengikut Yesus adalah ketika kita diliputi permasalahan, kita belajar untuk tidak terburu-buru untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita berhadapan dengan jalan buntu, kita tidak buru-buru mencari jalan instan. Ketika kita berhadapan dengan kekecewaan, kita tidak buru-buru putus asa, lalu memilih cara menjauhkan diri dari Allah. Mengikut Yesus berarti kita menerima Roh Kudus yang Ia hadirkan bagi kita untuk membimbing kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Roh Kudus yang mau terus menjaga kita agar memiliki kehidupan yang serupa dengan yang telah Yesus lakukan. Kehidupan kita sebagai murid Yesus semenjak kebangkitannya telah membuat kita menjadi lengkap sebagai seorang pengembara di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Pengembara yang bukan hanya berjalan ke tempat yang tidak tahu arah tujuannya, tetapi pengembara yang dipanggil kemanapun kita pergi, kita wartakan kabar baik kepada semua orang. Pengembara yang kemanapun kita pergi selalu dituntun olehnya untuk menghadirkan damai sejahtera yang menyentuh semua pihak. Pengembara yang juga diutus untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi tiap harinya dan sesuai dengan apa yang sudah ia kerjakan. Seperti kita lihat, murid-murid Yesus melakukan perjalanan ke sana kemari, walaupun tanpa Yesus di tengah-tengah mereka lagi. Dua murid Yesus yang telah ditemui di dalam perjalanan menuju Emmaus, mereka melakukan perjalanan 12 km panjangnya, lalu ketika sampai mereka tidak beristirahat, mereka tidak diam. Ketika mereka mengalami peristiwa yang begitu mengagumkan, mereka pergi melanjutkan perjalanan untuk meneruskan kabar baik itu kepada orang lain, bukan untuk disimpan. Jika kita terus memalingkan wajah kita dan tidak mau menoleh pada Tuhan, kita sibuk dengan kepentingan diri sendiri, sibuk membahagiakan diri dengan cara yang kita anggap benar, membiarkan hati dan hidup kita seperti tanah yang penuh ilalang, penuh dengan duri, maka lama-lama hati kita akan menjadi keras. Marilah bersama kita menjadi pribadi yang berbeda. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita mau belajar perlahan-lahan menjadi pribadi seperti yang Yesus ajarkan. Yang pertama, mungkin kita belajar untuk menjadi pribadi yang mendengarkan. Di dalam perjalanan kedua murid Yesus menuju ke Emmaus, bukan hanya tanya jawab, tetapi yang paling menarik adalah Yesus mendengarkan apa yang diucapkan oleh kedua muridnya. Walaupun mungkin kita mendapati bahwa pemahaman murid Yesus pada saat itu tidaklah sepaham atau tidak seperti apa yang Yesus ajarkan. Namun Yesus belajar untuk mendengar. Mari kita bersama merefleksikan perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Kita memakai waktu-waktu kita, memakai ibadah kita seoptimal mungkin. Mewujudkan sebuah persekutuan dan kebersamaan yang menyentuh, menguatkan, dan membangun. Jika kita sudah diubah oleh Kristus, maka sampaikan kepada semua orang secara menyeluruh juga. Kita hadirkan dengan cara mengasihi mereka, mencintai mereka, menghabiskan waktu bersama mereka secara berkualitas, mensyukuri keberadaan mereka, nikmati kebersamaan bersama dengan mereka. Sudah beberapa waktu ini kita berada di rumah dan mungkin kita mencapai titik kebosanan yang teramat sangat karena hanya ada di sekitaran rumah. Keluar kamar, masuk ke ruang makan, masuk ke ruang tamu, ke kamar mandi, ke depan, ke teras rumah, lalu ke belakang lagi. Tiap hari kita lakukan seperti itu.
Lama-lama mungkin kita merasakan bahwa bosan sekali ketemu orang-orang rumah ini. Tapi marilah bersama kita melihat apakah tujuan Tuhan untuk menahan kita berada di rumah. Bukan hanya supaya melindungi kita dari virus corona ataupun hal-hal lainnya yang membahayakan kita. Melainkan agar kita bisa terus berupaya menghadirkan cinta kasih Tuhan berawal dari rumah kita. Lalu kemudian ketika kita sudah siap untuk keluar beraktivitas lagi di luar dengan aman dan nyaman, kita belajar untuk menyebarkan cinta kasih lebih luas lagi. Berawal dari rumah menuju kepada keluar rumah. Setelah selesainya ibadah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara akan menjumpai Yesus. Ia akan hadir melalui keluarga kita, melalui tetangga kita, melalui makhluk hidup yang ada di sekitaran rumah kita. Dan mungkin kita tidak menyadari kehadiran Ia melalui itu semua. Janganlah kita terlalu lama larut dalam keakuan kita. Mari kita sadarilah Dia yang hidup sedang berjalan bersama kita, menuntun kita untuk dapat melewati masa sulit, ataupun mendengarkan setiap keluh kesah dan kebahagiaan kita. Rajin beribadah, itu tentu harus tekun kita lakukan. Namun yang lebih utama, janganlah kita lupa untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup permenuhan kita pada hari ini, saya mengingat kepada sebuah peristiwa yang dialami oleh almarhum Arswendo Atmowiloto. Bagaimana di tahun 1990 dia mengalami satu peristiwa di mana ia harus dipenjara selama 5 tahun. Yang menarik adalah ketika ia menjalani proses hukuman yang harus ia terima, dan setiap ia menghadapi sidang-sidang yang harus dia ikuti, dia mengatakan malu memohon agar dibebaskan secara murni. Sehingga ia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia mengatakan, Tuhan, kuatkanlah saya menghadapi apapun yang harus saya genapi. Biarlah Tuhan, bagian yang saya jalani ini menjadi bagian dari kuasa-Mu semata. Dalam keadaan seperti itu, yang biasa ia lakukan adalah hanya berserah kepada Tuhan. Kata Arswendo Atmowiloto, naluri Kristiani saya menemukan hikmah bahwa berserah itu indah, bahwa tobat itu obat, bahwa doa adalah nyawa kedua. Ketika keadaan membuat ia kehilangan kepercayaan kepada sesama manusia, tidak ada yang lain selain Yesus. Dia memilih berdamai dengan Tuhan, bahkan dengan dirinya sendiri. Saat-saat dalam kesendirian di penjara, justru memperbarui dirinya, sehingga memiliki iman yang lebih sadar, lebih pas dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembaruan hidup yang dia alami, membuka mata batinnya yang selama ini tertutup, dan menjadi lebih menghargai dan menerima anugerah yang ia miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka mata hati kita, agar kita menerima pembaruan hidup dari Sang Firman. Jangan kakukan hati kita, dan terimalah Dia, Sang Juru Selamat yang telah hidup di antara kita. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah yang mencipta dan memelihara kami, Allah yang mengasihi dan mencintai kami sampai dengan saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segala hal yang boleh kami rasakan. Terkhusus ketika sudah berpekan-pekan kami berada di rumah, beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Kami merindukan Tuhan untuk dapat beribadah bersama dengan saudara seiman kami di gedung gereja. Walaupun kami paham bahwa Engkau hadir tidak terbatas kepada gedung gereja, tetapi Engkau hadir di dalam hati tiap kami yang percaya kepadamu. Pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami agar kami dapat memahami isi firman-Mu dan melakukannya dengan setia dalam hidup kami. Di dalam syafaat pada saat ini pula kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami, mereka yang sedang mengalami sakit, mereka yang harus menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, ataupun mereka yang sudah diizinkan untuk kembali ke rumah dan berada dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Opa Yopi De Fretes, untuk Penatua Herlina Pakpahan, untuk Dokter Aurelia, untuk Ibu Sumartini Sihite, untuk Opa Edi Mulyono, Bapak Evert Pelankahu, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Kami percaya bahwa Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan yang jamah dan pulihkan mereka, agar mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan bercerita tentang segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkanlah tiap keluarga yang mendampingi, kiranya mereka boleh bersabar dan berserah kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ketika mendampingi anggota keluarga terkasih, atau bahkan mereka harus dipanggil untuk menjadi saksi, mereka juga boleh siap dan terus dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami pun berdoa di dalam persekutuan kami ya Bapa, persekutuan jemaat-Mu di GKI Jati Asih, untuk jemaat dan semua simpatisan. Kami berdoa agar kami semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan dimanapun kami berada. Dan berkatilah Tuhan agar persekutuan ini boleh terus kuat, semakin kuat tiap harinya, melalui sapaan-sapaan yang kami terima tiap hari, melalui perhatian, cinta kasih dari orang-orang yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan boleh menolong agar persekutuan ini terus boleh bertambah kuat, bertambah besar di dalam Tuhan. Kami pun menyadari bahwa persekutuan ini pun merindukan untuk bisa saling berjumpa dan melakukan banyak tugas tanggung jawab pelayanan kami. Namun dimanapun kami berada saat ini, kiranya kami terus berupaya hadir, melakukan yang terbaik, menjadi utusan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera. Kami saat ini juga berdoa untuk pertumbuhan gereja-Mu di GKI Jati Asih, maupun di gereja-gereja lain. Kami menyadari bahwa gereja tidak boleh kehilangan identitas untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang terus menghadirkan damai sejahtera. Tuhan, kiranya dimanapun gereja-Mu berada, kiranya semua yang dikerjakan untuk dapat menghadirkan kebaikan, Tuhan berkati. Kami pun juga berdoa bagi setiap kami yang terkena dampak dari wabah pandemik virus corona. Kami yang terkena kehilangan pekerjaan, apalagi tanpa pesangon, kiranya Tuhan boleh kuatkan kami, cukupkan kami ya Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk dapat mengelola kehidupan dari
Engkau dengan sedemikian rupa. Kiranya Tuhan juga boleh menolong agar kami pun dapat selalu terbuka tangannya untuk saling tolong menolong. Kami yakin wabah ini akan segera berlalu. Kiranya juga Tuhan menolong kami agar kami juga dapat berhikmat untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak, mau melakukan pembatasan sosial berskala besar tanpa terbeban. Berkatilah para pemerintah yang juga turut bekerja di antara kami. Mereka yang juga berkenan untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, tolong mereka, agar mereka juga boleh mengutamakan kehidupan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia terus dapat hidup dalam damai sejahtera. Inilah Tuhan doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar seru doa kami. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari Mazmur 56 ayat 13 sampai dengan 14. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang akan tertera pada layar. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas semua berkat Tuhan yang telah kami terima di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada detik ini Tuhan masih berkenan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Segala puji dan keagungan kami naikkan hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, agar dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Saat ini kami hendak mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan di gereja kami. Dan kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang telah memberi dengan kerelaan hatinya. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama kita menyanyikan lagu dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus Olehnya.
Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.